Sekarang kita fokus ke D. D di sini tadi tidak didefinisikan apakah dia harus konstanta, variabel, atau nilai, gitu ya. Nah, yang pertama kita di sini ngesetnya dia langsung nilai. Nilai berarti di sini langsung saya ganti D-nya itu dalam bentuk nilai 10%. Nah, gimana kalau D itu dalam bentuk konstanta atau variabel? Ya. Kalau di bahasa C sebenarnya nggak akan kelihatan perbedaan antara konstanta dan variabel ya. Bedanya nanti kalau hanya untuk memberi nilai saja tidak akan ada perbedaan antara konstanta dan variabel. Cuma ketika kita ganti nilainya ya, di dalam tengah-tengah program itu nggak bisa kalau konstanta, tapi kalau variabel bisa. Bedanya di situ aja. Ya. Contohnya gini, misalkan berarti kalau di sini dia berupa konstanta atau variabel, berarti saya harus membuat nama D dulu. Misalkan di sini saya kasih nama D. Tipenya apa? Misalkan tipenya integer ya. Integer D. D-nya di sini misalkan 10. Berarti integer D sama dengan 10. Ini berarti dia berupa variabel. Ya. Berarti di sini kita ganti 10 ini dengan D. Keuntungannya apa kalau kita bikin dijelaskan di atas gitu ya. Kalau D-nya banyak, misalkan kalau kasusnya kalau ini kan kasusnya harga total ya yang kita kalikan dengan D. Tapi kalau misalkan kasusnya harga 1 dikalikan diskon, harga 2 kalikan diskon, harga 3 kalikan diskon gitu ya. Maka nanti di sini akan banyak diskon 1, diskon 2, diskon 3 gitu ya. Nah, ketika kalau kalian pakai mengeset nilai saja, ya berarti kalian harus ganti 5-5-nya nih. 10, 10, 10, 10 diganti dengan 20, 20, 20, 20, misalkan seperti itu. Ya, kalau dengan menggunakan variabel atau konstanta ini, ya ketika kalian ganti atasnya 10, otomatis di bawahnya ikut 10. Jadi kalian cukup ganti dari atas, bawahnya langsung diganti. Di sini kalian ganti 20, yang diskon 1, diskon 2, misalkan seperti itu langsung otomatis juga langsung ganti 20. Gitu ya. Jadi keuntungannya suatu nilai kita set jadi konstanta atau variabel itu supaya kalau di program itu berubah nilainya ya, kita berubah dari awal, ya otomatis semuanya langsung berubah. Tidak perlu kita set satu-satu, takutnya ada yang kelewat, biasanya gitu. Misalkan tadi kasusnya gini ya, saya ini contoh saja, ini diskon 1 misalkan 10%, ya. Kemudian diskon 2, ini ya untungnya cuma berapa? Untungnya cuma 5 gitu ya. Kalau 100 ya berarti kalian harus ganti satu-satu kan gitu. Misalkan seperti ini. Tuh. Ya, misalkan kasusnya seperti ini contoh saja. Ini nggak usah diketikkan juga nggak apa-apa. Salah. Ya. Kalau misalkan di sini bentuknya 10 gitu kan, mungkin kita baru ganti yang atasnya nih, wah ini D-nya harusnya 20, berarti saya ganti 20. Tapi kita kadang-kadang menggantinya yang atas saja, yang bawah ini kadang-kadang terlupakan. Efeknya apa nanti hasil hitungannya nggak sesuai dengan yang diharapkan. Loh kok hasilnya nggak sama ya? Gitu ya. Nah, kemudian cara yang lebih mudah adalah kita ganti di sini juga dengan D aja gitu. D, kita ganti dengan D, kita ganti dengan D, kita ganti dengan D. Sehingga ketika di sini semuanya diganti 20, ya kita ganti atasnya aja 10, kita ganti 20. Maka otomatis 5-5-nya ini juga akan berubah nilainya D ini jadi 20. Ya, itu ringkesnya di situ. Ya. Yang saya maksud di penjelasan tadi. Ini saya delete lagi aja, saya kembalikan. Tapi ini kebetulan diskon hanya D ini hanya dipakai untuk satu kali perhitungan aja. Jadi nggak terlalu dipusingkan sebenarnya. Kalian boleh pakai nilai, variabel, atau konstanta. Nah, kalau seperti ini berarti prosesnya sama gitu ya. Jadi tadinya di sini 10 diganti dengan D, D-nya berapa, D-nya dipindah ke atas, nilainya adalah 10. Kalau dijalankan pasti hasilnya sama. Ya, kalau dijalankan pasti hasilnya sama. Ya, saya coba jalankan. Aduh, ini masih bahasa C. Nanti yang C++ kalian bisa menyesuaikan ya, atau mungkin setelah ini kita coba
C++, tapi untuk pengulangan. Oke, yang pertama berarti 1000, 2000, 3000, tuh, saya salah meja. 3000, 4000, kemudian yang terakhir 5000. Ya, jadi total 15.000. Ya, hasilnya sama. Ya, jadi D baik itu berupa dalam bentuk nilai atau dalam bentuk variabel atau konstanta itu nanti tidak akan berefek. Dia hanya lebih mempermudah penggantian nilai aja. Ini kalau variabel. Nah, kalau jadi konstanta gimana? Kalau jadi konstanta itu di sini berarti kalian tambahkan cons. Ini berarti konstanta. Ini berarti dia menjadi sebuah bukan lagi variabel tapi menjadi konstanta. Ya. Nah, kalau dijalankan ya pasti nggak akan berubah gitu ya, karena hanya menambahkan kata const aja. Cuma nanti perbedaannya ketika kita mau ganti nilai D di tengah-tengah, kalau pakai konstanta itu nggak bisa, tapi kalau pakai variabel itu bisa. Ya, biar nggak kelamaan mungkin 100, 200, 300, 400, 500. Aduh, mana collection plus. Ya, lah. Jadi hasilnya sama harusnya. Ya, cuma bedanya nanti D itu dipindah, diganti nilainya di tengah-tengah itu kalau konstanta nggak bisa, tapi kalau variabel bisa. Nanti kita coba lihat gitu, bedanya konstanta sama variabel itu apa sih? Gitu. Ya, nih hasilnya sama, 10%. Ya, 10% dari harga total 150 kan gitu. Karena kita set D-nya adalah 10. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara konstanta dengan variabel. Kenapa kok ada istilah konstanta, ada istilah variabel? Jadi kalau variabel, ya misalkan ini kita coba fokus ke variabel dulu. Misalkan awalnya kita bilang D itu 10. Ya. Tapi di tengah-tengahnya misalkan kita ganti nilainya, ya di sini misalkan D-nya kita ganti jadi 15. Misalkan. Maka nanti yang akan terpakai adalah nilai 15 ini, bukan lagi 10. Atau mungkin biar hitungannya gampang ya 20 aja ya. Jadi nanti di perhitungan di baris ke-16 ini, D itu bukan lagi 10 tetapi 20. Karena dia variabel, maka nilainya akan selalu diperbarui gitu ya. Kalau ada nilai yang lebih baru, maka dia akan mengganti dengan nilai yang lebih baru. Jadi kalau kita coba jalankan ya. Jadi misalkan pakai 100 200, kalau 10% itu dia 150 ya. Kalau 20% berarti 300. Kita lihat dia jadinya 150 atau jadi 200. 300. Ya, kita lihat. Jadinya adalah 300. Karena dia variabel. Variabel itu dia ngikuti nilai D ini mengikuti perubahan yang terakhir sebelum dia. Jadi kalau dia kalian ganti di sini D-nya saja di 30, ya tidak akan berefek gitu. Tidak akan berefek ke perhitungan ini. Kenapa? Karena D-nya berubah setelah dia ngitung gitu. Jadi dia udah ngitung duluan, kemudian ada informasi perubahan harga, perubahan nilai D yang nggak akan diapa-apakan. Tapi kalau apa namanya, ada dua di sini, ada dua nilai ya, kemudian yang berubah, yang terakhir berubah adalah nilai D itu jadi 20, maka otomatis D di sini itu bukan lagi 10 tetapi 20. Gitu ya. Ini terkait dengan variabel. Nah, kalau konstanta gimana gitu? Kalau konstanta dia akan tetap di angka 10.
Saya nggak tahu ini kalau D ini dirubah konstanta terus kemudian dirubah di tengah-tengah, ini biasanya jadi error sih. Kalau nggak error ya warning gitu. Ya. Kalau error berarti nggak bisa dijalankan. Kalau warning berarti bisa, tapi hanya untuk peringatan aja. Dia tidak akan berefek apa-apa. Ya, dia jadi error. Gitu ya. Karena di sini penjelasannya adalah jadi mana ini? Assignment of read-only variable D. Ya. Jadi karena dia adalah sebuah konstanta, maka kita tidak boleh mengubah nilainya lagi. Namanya konstanta pasti bernilai tetap. Gampangannya misalkan kalian ngitung ngitung lingkaran. Lingkaran itu konstantanya adalah pi. Pi itu nggak bisa kalian rubah jadi 5 gitu kan, nggak bisa kalian rubah jadi 10. Ya pasti akan nilainya tetap sama, 3,14. Jadi bedanya konstanta dan variabel di situ. Konstanta itu tidak bisa dirubah di tengah-tengah program. Kalau variabel masih bisa dirubah di tengah-tengah program. Ya, oke, ini sedikit informasi tambahan saja ya terkait konstanta, variabel, dan pemberian nilai langsung. Karena takutnya nanti kalian dapat kasus soal yang serupa gitu ya. Jadi kalian punya 3 opsi. Gitu. Apakah itu sebagai konstanta, variabel, atau nilai. Jika tidak ada informasi apakah itu jadi variabel atau apakah itu jadi suatu nilai.